Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sesi Hidayati dan saya sendiri Ria Herlina akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan, transparansi, dan pengendalian internal. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian pengungkapan. Yang pertama adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan. Pengungkapan semua informasi di dalamnya harus diungkapkan, termasuk informasi kuantitatif seperti komponen persediaan dalam nilai mata uang dan komponen kualitatif seperti tuntutan hukum. Dan menurut Security and Exchange Commission atau SEC, setiap kejadian yang terjadi dan dengan tiba-tiba yang dapat mempengaruhi posisi keuangan harus diungkapkan secara khusus untuk membantu para pengguna laporan tahunan. Sedangkan pengungkapan atau disclosure menurut Siegel dan SIM adalah pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan informasi. Nah, informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan, hasil operasi dan kebijakan perusahaan. Nah, informasi penjelasan mengenai kesehatan keuangan dapat juga diberikan dalam laporan pemeriksaan. Semua materi harus disingkat termasuk dengan informasi kuantitatif maupun kualitatif yang sangat membantu pengguna laporan. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan prinsip pengungkapan. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure prinsip atau prinsip keterbukaan adalah menyajikan semua informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca. Yang kedua, penafsiran atas prinsip ini sangat subjektif dan berpotensi menyebabkan terlalu banyak informasi yang disajikan. Oleh karena itu, prinsip materialitas digunakan agar hanya mengungkapkan informasi tentang peristiwa yang mungkin berdampak material terhadap posisi atau hasil keuangan entitas. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan menurut Ghazali dan Hariri. Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, disclosure mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengungkapan. Ini berdasarkan PP 71 tahun 2010, pengungkapan laporan keuangan disusun pemerintah di Indonesia menggunakan prinsip pengungkapan lengkap, di mana laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut ditempatkan pada lembar muka atau on the face laporan keuangan atau pada catatan laporan atas keuangan atau CALK. Ada dua jenis pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Yang kedua adalah pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan wajib itu adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela itu adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela itu ada 5 kategori. Yang pertama itu adalah data bisnis. Di sini ada meliputi operasi dan pengukuran kinerja level atas. Yang kedua adalah analisis manajemen mengenai data bisnis. Di sini meliputi alasan-alasan perubahan pada operasi perubahan serta mencantumkan data yang terkait serta dampak tren bisnis pada perusahaan. Yang ketiga adalah forward looking information, meliputi peluang risiko termasuk dengan rencana-rencana manajemen. Yang keempat adalah informasi mengenai manajemen dan shareholder, meliputi informasi mengenai direktur, manajemen, pemegang saham. Kemudian yang kelima terakhir adalah latar belakang perusahaan. Di sini meliputi tentang tujuan perusahaan dan ruang lingkup perusahaan.
Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan konsep pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua adalah pengungkapan wajar. Pengungkapan wajar secara tidak langsung merupakan tujuan agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Dan yang terakhir adalah pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh menyangkut tentang kelengkapan penyajian informasi yang digunakan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Dengan pengungkapan penuh, apabila sebuah perusahaan memberikan pengungkapan wajib atau mandatory disclosure dan pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure secara sekaligus, berarti perusahaan tersebut memberikan pengungkapan secara penuh atau full disclosure, di mana pengungkapan penuh itu harus mengungkapkan yang pertama adalah prinsip pengungkapan penuh, yaitu peningkatan persyaratan pelaporan dan pengungkapan diferensial. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan mengenai kebijakan akuntansi dan catatan-catatan umum. Yang ketiga, masalah pengungkapan yang terdiri dari pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus, peristiwa selain tanggal neraca, perusahaan yang terdiversifikasi, dan laporan intern. Keempat, laporan auditor dan manajemen. Yang kelima adalah masalah pelaporan masa berjalan, yaitu pelaporan tentang penjualan dan proyeksi, pelaporan keuangan melalui internet untuk pilihan akuntansi dan pelaporan. Sehingga pengungkapan penuh ini mengharuskan pengungkapan semua keadaan dan kejadian yang membuat suatu perbedaan pada pengguna laporan. Pada kenyataannya, banyak perusahaan berusaha membatasi tingkat pengungkapan dari laporan tahunan. Hal ini karena adanya ketakutan manajemen tentang adanya free riding, di mana adanya pihak tertentu yang memanfaatkan informasi yang potensial untuk tujuan kurang baik bagi perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait dengan tujuan pengungkapan, di mana di situ ada 7. Yang pertama adalah untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal tersebut di luar dengan pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat. Yang ketiga adalah untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui. Yang ketiga, keempat, untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan di antara beberapa tahun. Yang kelima adalah untuk memberikan informasi mengenai arus kas atau keluar dari masa depan. Dan yang keenam, untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka. Dan yang ketujuh adalah manfaat. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan kebijakan pengungkapan. Menurut OECD 2004, pengungkapan harus termasuk namun tidak terbatas pada informasi material yang terkait dengan kinerja keuangan dan operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan dan hak suara utama. Yang keempat itu adalah kebijakan remunerasi untuk anggota dewan, komisaris dan direksi, dan informasi mengenai anggota dewan termasuk kualifikasinya, proses seleksi jabatan direktur dan komisaris perusahaan yang lain, dan apakah mereka independen. Yang kelima adalah transaksi pihak berrelasi, kemudian faktor-faktor berisiko yang diketahui. Yang ketujuh adalah isu terkait dengan karyawan dan pemangku kepentingan lain. Dan yang kedelapan adalah struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan pengungkapan atau disclosure dalam laporan keuangan, di mana tujuan positif dari disclosure-nya adalah memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Ini berarti bahwa informasi yang tidak material atau relevan harus diabaikan, sehingga apabila kita mengharapkan bahwa informasi yang disajikan itu mempunyai makna dan dapat dimengerti,
Sejalan dengan tujuan dasar akuntansi, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah penyajian informasi yang cukup sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan dapat dilakukan. Kemungkinan membandingkan dengan yang dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama itu adalah penyajian disclosure mengenai bagaimana angka-angka akuntansi diukur dan dihitung. Yang kedua, memberikan kemungkinan kepada investor untuk melakukan rangkai dari berbagai masukan dalam pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan perusahaan itu ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditur. Di samping kepada ketiga pihak tersebut, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, dan pemerintah serta masyarakat. Tetapi pihak-pihak ini dipandang sebagai penerima kedua atas laporan keuangan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Dan selanjutnya akan terkait dengan pengungkapan dalam laporan keuangan akan dijelaskan oleh rekan kami Sesi Hidayati. Selanjutnya, pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan dalam laporan keuangan adalah konsep, metode, dan media tentang bagaimana informasi laporan keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Peraturan OJK nomor 29/POJK titik 04 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Berikut ini adalah tabel pengungkapan corporate governance, di mana yang pertama itu pemegang saham. Pemegang saham mengungkapkan tentang yang pertama itu uraian mengenai hak pemegang saham, yang kedua pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. Yang ketiga, tanggal pelaksanaan RUPS. Yang keempat, hasil RUPS. Yang kedua itu adalah Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris itu mengungkapkan yang pertama itu nama-nama anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, status setiap anggota komisaris, independen maupun bukan independen. Yang ketiga, latar belakang pendidikan dan karir Dewan Komisaris. Yang keempat, uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kelima, kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. Yang keenam, mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. Yang ketujuh, jumlah rapat yang dihadiri. Yang kedelapan, jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. Yang ke-9, mekanisme pengambilan keputusan. Dan yang ke-10, program pelatihan Dewan Komisaris. Yang selanjutnya, itu direksi, yang mana item yang diungkapkan pengungkapan oleh direksi itu adalah nama-nama anggota direksi dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Yang kedua, uraian mengenai tugas dan tanggung jawab direksi. Yang ketiga, latar belakang pendidikan dan karir anggota direksi. Yang keempat, ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi. Yang kelima, mekanisme pengambilan wewenang. Yang keenam, mekanisme pendelegasian wewenang. Yang ketujuh, kebijakan dan jumlah remunerasi anggota direksi. Yang kedelapan, jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Yang ke-9, jumlah kehadiran setiap anggota direksi di dalam rapat. Yang ke-10, mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota direksi. Dan yang ke-11, program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi. Item pengungkapan yang selanjutnya itu adalah komite audit, di mana komite audit ini melakukan item pengungkapan. Yang pertama itu nama dan jabatan anggota komite audit. Yang kedua, riwayat hidup singkat setiap anggota komite audit. Yang ketiga, uraian tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang keempat, jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. Yang kelima, jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit. Yang keenam, laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit. Dan yang ketujuh, independensi anggota komite audit dan keberadaan piagam komite audit. Dan yang selanjutnya, komite nominasi dan remunerasi, di mana item yang diungkapkan itu yang pertama, nama dan jabatan komite nominasi dan remunerasi. Yang kedua,
riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi. Yang ketiga, uraian tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi. Yang keempat, jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi. Dan yang kelima, jumlah kehadiran rapat anggota nominasi dan remunerasi. Dan yang keenam itu laporan singkat pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya itu komite manajemen risiko, di mana item pengungkapannya itu adalah nama dan jabatan anggota komite manajemen risiko. Yang kedua, riwayat hidup singkat setiap anggota komite manajemen risiko. Yang ketiga, uraian tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko. Yang keempat, jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite manajemen risiko. Yang kelima, jumlah kehadiran dalam setiap rapat. Yang keenam, laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite manajemen risiko. Dan yang ketujuh, independensi anggota komite manajemen risiko. Yang selanjutnya, komite tata kelola perusahaan, di mana item pengungkapannya itu yang terdiri dari yang pertama, nama dan jabatan komite tata kelola perusahaan. Yang kedua, riwayat hidup singkat. Yang ketiga, uraian tugas dan tanggung jawab komite. Dan yang keempat, jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. Item pengungkapan corporate governance yang selanjutnya itu adalah komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama itu yang diungkapkan nama dan jabatan anggota komite. Yang kedua, riwayat hidup singkat setiap anggota komite. Yang ketiga, uraian tugas dan tanggung jawab komite. Yang keempat, jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite. Yang kelima, jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. Yang keenam, laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite. Dan yang ketujuh, independensi anggota komite. Yang kesembilan itu sekretaris perusahaan, di mana item yang diungkapkan. Yang pertama itu nama sekretaris perusahaan. Yang kedua, riwayat singkat sekretaris perusahaan. Yang ketiga, uraian mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan. Dan yang selanjutnya, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal, yang mana item yang diungkapkannya itu yang pertama, informasi tentang keberadaan SPI. Dan yang kedua, jumlah anggota SPI. Yang ketiga, jabatan masing-masing anggota SPI. Yang keempat, uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI. Yang kelima, uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun. Yang keenam, penjelasan mengenai audit internal. Yang ke-11 itu manajemen risiko perusahaan, yang mana item yang diungkapkan yang pertama itu penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, upaya pengelolaan risiko-risiko tersebut. Dan yang selanjutnya, perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, di mana item yang diungkapkan itu adalah yang pertama, pokok-pokok perkara atau gugatan. Yang kedua, posisi kasus. Yang ketiga, status penyelenggaraan perkara atau gugatan. Yang keempat, pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan yang selanjutnya, akses informasi dan data perusahaan, di mana item yang diungkap itu adalah uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data-data perusahaan. Dan yang kedua itu daftar penyebaran informasi ke publik. Yang selanjutnya itu adalah etika perusahaan, di mana item pengungkapannya itu terdiri dari pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Item pengungkapan yang selanjutnya itu adalah pernyataan penerapan GCG, di mana item yang diungkapkan itu adalah keberadaan prinsip-prinsip GCG. Yang kedua, keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap pedoman GCG. Yang keempat, keberadaan board manual. Yang kelima, struktur tata kelola perusahaan. Dan yang keenam, hasil penerapan GCG selama setahun. Dan yang ketujuh, audit GCG external auditor.
Yang terakhir itu adalah item yang diungkapkan itu adalah informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, yang dimana item yang diungkapkan itu adalah yang pertama visi perusahaan, yang kedua itu misi perusahaan, yang ketiga nilai-nilai perusahaan, yang keempat kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan direksi beserta anggota keluarga lainnya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. Yang kelima, uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. Yang keenam, uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. Dan yang ketujuh, uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai transparansi, di mana transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau keberadaan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Transparansi ini memiliki dua aspek. Yang pertama itu komunikasi publik oleh pemerintah, yang kedua hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebuah pemerintah dikatakan terbuka atau transparan apabila memenuhi 4 unsur utama. Yang pertama itu, pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuh. Berbagai informasi itu antara lain kebijakan pemerintah dan pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut, peraturan dan proses pelaksanaan kebijakan itu, serta biaya dan dampak yang mungkin terjadi. Yang kedua, masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif dan komisi-komisi maupun notulen rapat. Yang keempat, adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pengendalian intern, di mana yang dimaksud dengan pengendalian intern ini adalah sebuah proses dipengaruhi oleh Dewan Direksi entitas, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian intern menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah itu, di mana sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan pengertian pengendalian intern yang berikutnya itu, di mana suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian golongan tujuan berikut ini. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Yang pertama itu, tujuan pengendalian internal itu tujuan operasional, di mana tujuan ini berkaitan dengan keefektifan dan efisiensi operasi entitas, termasuk sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset dari kerugian. Tujuan pengendalian intern yang kedua itu adalah tujuan pelaporan. Ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan, internal dan eksternal, dan dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, dan persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh regulator, pembuat standar yang diakui, atau kebijakan entitas.
Tujuan pengendalian intern yang terakhir itu adalah tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan yang menjadi subjek entitas. Selanjutnya, komponen pengendalian internal. Menurut KOSO, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang terintegrasi. Yang pertama itu lingkungan pengendalian internal, di mana lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan fondasi dari komponen lainnya. Yang kedua itu penilaian resiko, terdiri dari identifikasi resiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan dan perubahan ekonomi. Sedangkan faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis risiko meliputi kemungkinan terjadinya risiko dan bagaimana pengelolaan risiko. Yang ketiga itu adalah aktivitas pengendalian. Terdiri dari kebijakan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap informasi meliputi 2 cara, yaitu general control, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem development, dan aplikasi kontrol. Yang keempat itu adalah informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, baik peristiwa maupun kondisi, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Yang terakhir itu adalah pemantauan, di mana manajemen memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Selanjutnya, apa-apa saja keterbatasan pengendalian internal? Yang pertama itu kesalahan dalam keputusan, misalnya karena kurangnya informasi, kendala waktu, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua itu breakdown atau macet karena salah memahami instruksi dan prosedur serta lalai. Yang ketiga itu terdapat kolusi, misalnya kerjasama antar sama karyawan atau antar karyawan dengan pihak luar. Keterbatasan pengendalian internal selanjutnya itu manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri. Yang selanjutnya, pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar daripada manfaatnya. Demikianlah presentasi kami mengenai pengungkapan, transparansi, dan pengendalian. Jika ada tambahan pertanyaan dari Bapak dan teman-teman, kami persilakan. Terima kasih.